Halo, selamat sore, pagi, siang. Ya kalau sekarang sih sore sih. And I would say welcome back to Convo with Davi. Ya, ini bakalan jadi sebuah momen yang unik karena ini episode kedua dari podcast Convo with Davi, but it's more like monologue. Dan aku bisa bilang bahwa ini adalah bentuk dari aku ingin sharing untuk bisa memberikan beberapa manfaat yang sekiranya aku milikin, dan I want to give it to you according to my empirical thoughts, my empirical knowledge, and any those kinds of experience that I have had, dimana aku ingin banget untuk memberikan banyak sekali sharing yang sekiranya belum tentu diberikan kesempatan untuk memberikan beberapa pengalaman yang cukup mahal gitu, karena aku jujur sendiri bersyukur bisa masih hidup sampai sekarang sebagai seorang mahasiswa yang dimana aku dulu nggak pernah kebayang untuk menjadi seorang mahasiswa. Ngomongin soal mahasiswa, this is exactly my dream when I was working as a tour guide. And also I will say everyone also want to be tour guide as well, so I actually already achieved my very own dream, but I do really want to have a development over what I will be achieving, what I will be acquiring by using a formal education. Salah satunya adalah menjadi mahasiswa, dan ini cukup menarik ya karena untuk menjadi seorang mahasiswa itu ternyata banyak sekali challenge yang harus aku laluin. Ya, ini according to my empirical experience gitu. Karena emang aku bisa lihat bahwa memang teman-teman di luar sana juga banyak sekali pengalaman untuk bisa mendapatkan perkuliahan, seperti harus bekerja selama 2 tahun, 4 tahun, bahkan pengangguran, atau emang udah belajar lama banget dari zaman SMP untuk mempersiapkan perkuliahan. Itu emang I feel you guys. Jadi ini adalah momen dimana memang aku harus berjuang terlebih dahulu sebagai gap year student. Itu aku harus bekerja terlebih dahulu. Gap year bukan gap years. Jadi ini singular bukan plural. Alhamdulillah aku cuma setahun doang, tapi banyak sekali kemampuan dan pengalaman yang sekiranya aku hanya bisa dapetin ketika gap year, dan itulah bakal menjadi topik hari ini. Jadi hari ini aku mau bahas soal bagaimana rasanya menjadi seorang mahasiswa ketika dulunya adalah seorang gap year, seorang yang pernah merasakan menjadi gap year student, dan akhirnya bisa berkuliah di salah satu kota yang metropolitan di Indonesia, yaitu adalah kota Jakarta. Mana lagi itu ibu kota Jakarta. Jadi ini memang banyak sekali lah cerita yang sekiranya aku ingin sampaikan, tapi ada beberapa yang aku mau, ada sesuatu yang harus di private karena nggak semuanya harus bisa dipublikasikan gitu. Dan di sini adalah bentuk dari bagaimana aku resah kepada bagaimana aku melihat pendidikan yang ada di Indonesia ini, seperti itu. Sebenarnya kalau aku lihat dari awal itu, ketika aku menjadi seorang anak SMA di kelas 12 itu, aku sudah sering sekali ikutan festival-festival dan juga conference, begitu juga dengan apa itu yang namanya expo-expo yang sering diadakan oleh beberapa agen-agen tertentu, agen-agen pendidikan, seperti halnya agen-agen untuk ke Eropa, ke Tiongkok, ke Jepang. Bahkan khusus yang Jepang itu aku juga pernah ikutan ke beberapa expo yang bahas soal gakuin, bahasa gitu, Nihon no Gakko, seperti itulah. Jadi pelajaran bahasa Jepangnya gitu, karena memang di Jepang itu harus belajar bahasanya dulu sebelum masuk ke kampusnya, karena ada juga tesnya gitu, ada tes masuknya, examinationnya harus dilaluin dulu. Itu ya tipikal Asia Timur seperti itu. Dan memang aku udah suka banget untuk having exposure to beberapa expo-expo tersebut, dan akhirnya udah starting untuk networking sejak SMA untuk belajar bagaimana menjadi mahasiswa di luar negeri, dan itu bayanganku bisa berkuliah di luar negeri. Itu adalah salah satu impianku yang belum tercapai, untuk bisa pergi ke luar negeri. Kenapa kok aku masih belum bisa untuk berangkat ke luar negeri? Ya itu sebenarnya memang aku belum direstuin sama Allah sama keluarga juga untuk tidak pergi ke luar negeri, karena memang tujuannya atau my motivation is not really that high gitu, nggak terlalu strong. Jadi
Itu alasan kenapa aku nggak bisa berkuliah di luar negeri, meskipun aku juga pengen banget untuk hadir di sana, cuman memang sebatas untuk bisa belajar budayanya aja dan juga untuk belajar bahasanya doang. Jadi kayak emang tujuan mulianya tuh nggak ada gitu. Emang sebenarnya nggak harus ada tujuan mulia, tapi kalau menurutku sih emang segala sesuatu itu perlu dicapai, perlu dilakukan sebuah proses karena ada sebuah tujuan yang mulia. Itu untuk menjadi seseorang yang kebermanfaatan. Sedangkan memang tujuan waktu itu hanyalah, ya tahulah anak SMA yang masih belajar untuk mengenal dunia ini, bagaimana caranya bisa menghadapi beberapa challenges seperti mengerjakan project, kehidupan sosial, kehidupan asmara, dan juga banyak sekali kehidupan yang complicated. Juga salah satunya adalah how do we having a relationship with our family, how do we actually having a knowledge to acquire which actually suitable for what we are trying to achieve gitu. Jadi itu adalah bentuk dimana aku melihat ketika ke SMA itu nggak ada kepikiran untuk fokus di pelajaran apapun itu nggak jelas. Jadi itulah dimana alasanku kurang kurang mampu untuk bisa fokus ke bagaimana aku pergi ke luar negeri dan aku nggak bisa untuk mengikuti lomba-lomba gitu. Jadi memang that's exactly my incapability ketika aku masih SMA. Ini kembali lagi ke zaman SMA, ya aku adalah lulusan angkatan 2023 dan itu aku ngerasain sekolah di SMA itu cuma 1,5 tahun dan you know lah cerita-cerita SMA itu kisah-kisah di SMA hanya 1,5 tahun jadi emang nggak kerasa banget, tapi meskipun emang kerasa lama juga tapi kayak masih kurang aja gitu untuk kebutuhan bersosialisasi di SMA itu masih kurang. Dan itulah alasan dimana aku cukup held off in terms of social interaction, dan itu aku benar-benar masih introvert dan nggak bukan Davi sebenarnya. Kalau teman-teman di sini pernah kenal sama aku totally different person when I was a high school student. It's really really totally different. Dan ini testimoninya bukan dari aku sendiri, ini dari sahabat aku di salah satu teman aku yang sekarang berkuliah di Undip. Beliau mengatakan bahwa Davi yang dulu itu bukan Davi. Davi yang sekarang adalah seseorang Davi yang sebenarnya. Jadi itu adalah sebuah komplimen sih sebenarnya, komplimen ke aku kayak oh memang seperti itu ya, kayak memang alhamdulillah aku ada salah satu, aku menjadi salah satu temannya sahabatku ini karena sahabatku ini kan cukup extrovert. Sahabatku ini sering bersosialisasi dengan teman-temanku juga dan beliau melihat bahwa aku sendiri adalah seseorang yang paling cepat naik untuk statistik perubahan dan development itu sangat tinggi dibandingkan teman-teman yang lainnya, meskipun teman-teman juga secara dinamis juga cuman tidak sefluktuatif aku gitu, jadi nggak secepat aku gitu karena memang dulu aku startingnya benar-benar kayak nggak jelas karena you know lah kalau kita ngomongin soal ability aku sama sekali nggak ada talent apa-apa gitu, meskipun aku tahu menganggapnya bahwa ada bakat yang dimiliki oleh aku cuman memang masih belum terdeteksi aja bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan hal itu, dan itu aku ketemu ketika waktu COVID ketika masuk SMA di awal-awal itu. Jadi di masa-masa itu akhirnya aku belajar bahasa. Ini benar-benar perubahan yang luar biasa teman-teman, bukan sesuatu yang klise. Memang kedengarannya cukup klise sih kalau dengan belajar bahasa bisa gini-gini. Sebenarnya nggak gitu doang. Sebenarnya aku belajar bahasa itu akhirnya aku bisa belajar bagaimana caranya aku starting untuk having social interactions, for having relation with someone, in terms of friendship, in terms of networking, to have a collaboration networking, only using English. Dan itu dimana aku cara belajarnya tuh unik lah ya. Karena aku jujur aja orang yang nggak punya duit atau ketika masa corona covid itu juga terpuruk juga, so you don't have any options for taking any course like for a language course. It's actually super expensive and I don't really want to invest it that much because I know that I actually able to only achieve it by myself. Aku akhirnya belajar untuk belajar sendiri. I doing a self learning, belajar menggunakan beberapa metode. Jadi sebenarnya aku bukan belajar bahasa Inggris yang ada trik-triknya tertentu, tapi aku belajar cara belajar bahasa dulu. I learned how to learn language, not the English, not the Japanese, not the Chinese, but the language itself in terms of linguistics and language acquirement. Jadi aku belajar caranya untuk belajar bahasa, bukan belajar bahasanya tapi belajar cara belajarnya. Cara belajarnya lah yang aku pelajarin gitu. And that's exactly helping for me a lot with English. Jadi emang sebenarnya triggernya adalah ketika zaman SMP aku juga dibilang kayak kamu ngapain bahasa Inggris, bahasa Inggris kamu jelek, kamu nggak pantas untuk ikutan klub English club itu. Bahkan waktu itu ada sempat syuting untuk
promosi kayak UKM gitu, ekskul gitu di SMP, aku sempat ikutan syutingnya, cuman sama sekali nggak dimasukin footage-nya, jadi aku cukup kayak, is this sesuatu yang cukup mengecewakan sebenarnya, kayak harusnya aku emang sangat berekspektasi. Bayangin kamu udah ikut syuting tapi di cut dan nggak ada info apa-apa, sakit, sakit banget. Jadi aku nggak tahu kenapa. I know that I'm not that handsome boy, I'm not that clever boy, but I really want to practice, I really want to learn something. Jadi itu alasanku belajar bahasa Inggris untuk revenge hal itu. Dan akhirnya aku menjadi salah satu anak di SMA yang cukup lancar bahasa Inggrisnya karena aku belajar sendiri tuh. Bahkan di SMA itu teman guru favoritku adalah guru sastra Inggris. Ya di SMA aku ada sastra Inggris khusus, jadi pembahasannya itu adalah analisis buku, analisis artikel, cerita-cerita. I actually learn about that dengan Ibu Dewi, namanya Ibu Dewi dari SMA Negeri 1 Semarang, and I really love her so much as her student because she taught me a lot of things, the truth, because karena dengan pelajaran sastra kita dituntut untuk belajar membuka mata gitu, dan itu akhirnya menjadikan aku menjadi seorang anak sastra Inggris sekarang. Meskipun aku belum menemukan ketika kala itu pengen masuk prodi mana, aku sendiri nggak kepikiran untuk masuk sastra Inggris. Jadi banyaklah cerita. Jadi di mana memang itu adalah sebuah awal mula ketika jadi seorang Davi. Ya emang ini ceritanya aku prolognya awal-awal banget dari zaman di Semarang ya, di SMA aku, karena emang ini adalah bentuk dari starting point aku untuk bisa berkuliah. Dan akhirnya ketemulah di sebuah momen SNBT, teman-teman juga udah keterima SNBP. SMA aku itu termasuk SMA yang favorit. Jadi SMA aku itu kebanyakan, ya I will say 60% or for about 80%, most of them are uh, they are being Undip students, kebanyakan masuk Undip. Terus ada UGM juga, UGM itu sekitar 15% atau 20%, lumayan banyak lah. Terus ada yang ada di UI juga, di Unika, Sogia Pranata, ada di UNES, ada di UNER, dan teman-temanku yang cukup dekat juga ada Dava, Riki. Mereka berdua lolos beasiswa Indonesia Maju, and they are able to go to Singapore as a student, and I'm really happy for them. Ya ini sebuah sesuatu yang membanggakan sebenarnya, karena itu ada momen dimana aku menjadi guru bahasa Inggris bagi Dava dan Ricky. Ya lebih tepatnya Dava aja, karena sama Ricky belum sempat untuk ngajarin atau sama-sama belajar bareng gitu. Jadi sama Dava aku bantu si Dava untuk belajar IELTS, dan akhirnya Dava sekarang udah menjadi mahasiswa terkeren di Singapura. Ah, aku sangat bangga banget, temanku tuh keren banget tuh. Jadi cukup aneh kan, kayak aku juga pengen masuk ke luar negeri tapi ternyata aku dapatnya gap year. Dan sedangkan temanku yang aku belajar bareng bahasa Inggris ini ternyata dia sekarang berkuliah di Singapura. Itu sebuah hal yang come on gitu loh. Kayak kamu udah belajar bareng tapi akhirnya kamu kayak nggak masuk di tempat yang sama tuh, kayak it is something else gitu. Ada sesuatu yang cukup mengganjal di hati aku gitu. Kenapa sih kok aku nggak bisa berangkat ke Singapura atau ke Malaysia atau kemana gitu? Karena waktu itu aku dulu sempet daftar di salah satu kampus di Jepang, dan udah kontakan juga dan bahkan telepon juga sama adminnya mereka, dan akhirnya memang ternyata aku nggak bisa mendapatkan beasiswanya, karena ada beasiswanya gitu. Ternyata memang itu adalah bentuk marketing aja dari kampusnya, jadi aku kayak oh oke, kayaknya nggak lanjut dulu deh gitu. Jadi kayak cukup sakit dan menyedihkan gitu, karena ini juga dalam hal sosioekonomik, ternyata parenting dan juga keberadaan dari harta dalam sebuah keluarga itu ternyata mengaruhi juga dalam hal akademis gitu. Jadi aku merasa kayak sangat down, gak bisa berkuliah karena memang keterbatasan ekonomi gitu. Jadi kayak ini sedih banget gitu, sangat sangat sedih, karena emang di hati paling terdalamku tuh kayak ini orang tua aku ngapain sih kayak nggak kerja, apa kayak misalnya dapetin duit lebih gitu buat buat aku untuk investasiin ikut kelas ini gitu, mahal banget, dan emang nggak bisa bayar. Itu udah sedih banget, jadi nggak bisa apa-apa. Akhirnya that's exactly the moment that okay, I think I should be doing this by myself. Itu dimana momen aku kayak aku bakal ngelakuin ini sendiri, dan itu dimana ketika udah lulus SMA udah selesai, dan itu posisi aku sebenarnya udah kerja. Posisi aku kerja sebagai tour guide itu ketika aku di kelas 12 semester 2 itu udah kerja. Jadi ketika lulus aku udah kerja, dan aku langsung bertekad bahwa
oke, kayaknya aku langsung starting doing it by myself gitu. Dan sebenarnya dari one moment di mana aku akhirnya memutuskan untuk menjadi tour guide itu juga alasannya satu, karena aku mau escape, doing some escapism. Dari aku dulu juga sempat ditolak untuk luar negeri juga ketika pertukaran pelajar dari salah satu program dari American Field Service atau Winantar Budaya. Aku juga gagal di kelas 10, kelas 11 sudah gagal, jadi nggak bisa apa-apa lagi. Sebenarnya aku tuh bisa-bisa aja teman-teman untuk lolos, tapi pertimbangan dari pihak programnya adalah karena aku secara ekonomi itu sangat rendah dan tidak bisa untuk menopang biaya yang apa, untuk bisa membiayai aku untuk berangkat ke salah satu negara, yaitu ada Ceko waktu itu. Jadi aku akhirnya dilengsarkan dalam seleksi internasional karena emang secara ekonomi dia akunya nggak cocok gitu, tapi secara merit insya Allah cocok sebenarnya. Tapi ya nggak nggak bisa gitu ya, sedih bro. Akhirnya tour guide aja, kerja aja. Dan ternyata aku merasa cukup bahagia untuk, bukan cukup sih, sangat bahagia untuk bisa berturut andil sebagai tour guide, karena I've learned a lot that no no one from my high school ever learned. Jadi I'm focusing in the history, I'm focusing in the sociology, I'm focusing in terms of architecture and languages. I've learned a lot about those things when I was doing my job as a tour guide, and it's actually so much grateful on taking this decision. Dan itu dimana aku belajar banyak sekali. Anggapannya ini adalah kuliah aku, kuliah kerja nyata aku, dimana teman-teman di sana masih orientasi, sedangkan aku udah belajar banyak sekali, termasuk dia tuh level SKS-nya tuh lumayan 3 SKS lah, bahkan 5 atau 6 SKS gitu. Jadi karena memang aku belajarnya itu kayak belajar sendiri, punya mentor juga. Bos aku ada Mas Yogi Fajri, ada Mas Fauzan, ada Mas Dimas Suryo, bantuin aku buat apa? Bantuin aku juga untuk dalam pelajaran secara profesionalisme, dan juga dalam hal untuk mencari materi dalam tour guiding dan tanggung jawab hospitality, itu dapat semua. Jadi aku udah dapat prodi hospitality kayak dari pariwisata, perhotelan udah dapat secara nggak langsung. Terus sejarah udah dapat juga, linguistik juga masuk, arsitektur juga masuk, desain grafis juga ada. Jadi sangat dapat semua gitu. Dengan adanya aku cuma turut andil di tour guiding tuh aku udah belajar interdisipliner. Or I would say itu adalah bentuk dari liberal arts aku gitu. Ya, liberal arts adalah salah satu seni yang memang ini adalah pembelajaran segala hal yang interdisipliner dan berguna bagi dunia vokasi, bagi dunia implementatif dan dunia profesionalisme. Dan alhamdulillah aku bisa mendapatkan hal itu secara implementatif ketika aku bekerja sebagai tour guide. Dan itu aku belajar banyak hal untuk berkenalan dengan banyak orang, untuk cara berbicara secara profesional dan secara casual, secara ramah, secara hospital, secara tourism, dan bagaimana aku bisa bernegosiasi dengan beberapa pihak seperti komunitas, terus kolaborator, dan juga pihak ketiga seperti perusahaan, terus ada dari kedinasan. Untuk apa? Untuk pengerjaan paket-paket wisata yang aku kerjain itu. Jadi I've got a lot of things. Dalam penggunaan administrasi juga aku bisa belajar dari situ. Terus secara desain grafis aku juga pernah sedikit beberapa waktu ada part time juga untuk menjadi social media organizer-nya di salah satu biro tour aku. Dan I've learned a lot of things, termasuk salah satunya yang paling penting adalah kedisiplinan. Dalam tour guiding itu sangat penting, bahwa ini memang sebenarnya aku sangat strict banget soal kedisiplinan sampai sekarang, karena memang aku belajar bahwa kita harus respect dengan orang lain, kita juga harus respect pada diri sendiri, kita harus sayang pada diri sendiri dan sayang pada orang lain, karena ini soal waktu. Dan karena uang itu adalah waktu gitu. Jadi kalau misalnya kita udah meremehkan, kita tuh bisa melakukan pekerjaan lain sebenarnya. Kita bisa makan, kita bisa belajar. Ya, pembelajaran itu adalah sebuah kekayaan, atau waktu itu. Waktu yang menjadi sebuah kekayaan, uang itu adalah belajar itu, karena kan investasi leher ke atas juga penting gitu. Dan apalagi jika memang udah hubungan ke materialis itu, ya justru malah bagus lagi, maksudnya bisa dapat income gitu dengan adanya waktu yang cukup kayak 1 jam 2 jam itu ngarep bisa kerjain sesuatu gitu. Jadi aku sangat sangat harus bisa disiplin tepat waktu seperti itu, karena analoginya gini, aku sebagai anak tour guide, kalau nganter tamunya terlambat 1 menit aja pesawatnya udah berangkat, nggak bisa, aku harus bayar denda ya, maksudnya secara nggak langsung harus mengganti tiketnya, mengganti waktu mereka, mengganti istirahat mereka, membayar hotel mereka, membayar makan mereka. Gak enak gitu. Dan ini adalah analogi yang keren banget yang disampaikan sama teman aku, bos aku, Mas Fauzan. Terima kasih atas ilmu yang luar biasa dalam dunia profesionalisme. Dan itu yang aku benar-benar sangat syukuri dengan adanya pembelajaran di
tour guide, salah satunya di biro tour yang keren banget di kota Semarang, yaitu Bersukarya Tour. I love you so much Bersukarya Tour. Dan akhirnya aku memutuskan di per bulan Juni itu untuk resign dari social media organizernya. Jadi itu cuma 3 bulan doang dan aku harus membayar denda juga. Dan aku akhirnya di bulan Juli udah nggak lanjut lagi di tour guide, dan akhirnya aku berangkat di per bulan Agustus ke Jakarta untuk melanjutkan karir aku dalam hal akademik. Dan itulah dimana aku cukup kaget, dimana sebenarnya aku sedang mempersiapkan. Aku ketika resign itu, resign dari sosial media udah start, akhirnya aku memang starting untuk mencari beasiswa gitu, karena emang keperluan aku untuk mencari beasiswa, karena keperluan aku untuk berkuliah gitu. Jadi karena emang aku melihat bahwa jika aku hanya bekerja seperti ini saja untuk perkembangan aku, untuk kredibilitas aku juga, bagaimana publikasi itu nggak ada. Jadi aku perlu banget untuk melakukan riset, untuk lebih kredibel dan lebih jelas. Dan akhirnya aku memutuskan untuk resign dan akhirnya untuk mempersiapkan beasiswa tersebut. Dan akhirnya yang nyantol adalah Universitas Ari Ginanjar di Jakarta, and I'm so grateful to be here. Dan ini adalah salah satu perpustakaan yang ada di kampus, and I really love to be here though. Tapi ya sebenarnya masih banyak sekali implikasi yang bakal aku sampaikan tentang kampus ini juga, dan itu sekiranya only like in a nutshell gitu. Dan akhirnya aku berangkat ke Jakarta per bulan Agustus. Aku meninggalkan semua pekerjaan aku meninggalkan semua identitas aku di sana sebagai seorang Arkan, Kak Arkan tour guide, menjadi Kak Davi, mahasiswa sastra Inggris. Ya, jadi yang ngomongin soal prodi, sebenarnya aku itu mencoba-coba a little bit gambling gitu ya. Kayak udahlah, any kind of those opportunities I will take. Aku akhirnya menjadi kaum oportunis ketika waktu itu, karena why not? A lot of universities starting opening their very own registration, and I just like, okay, I decided to just try to gamble myself in this university using a scholarship program, and I just found it when my father told me that, Davi, kerjain nih, ada beasiswa. Syabah, aku kerjain, and I'm actually don't really like fun of to be taking this university as my very first option or something like that, but ternyata aku dapatnya di sini gitu. Dan sebelumnya aku sempat kepikiran untuk datang ke AMTA di salah satu kampus teman aku juga, namanya Indira, itu Ambarukmo pariwisata. Jadi itu sekolah pariwisata dan prospektifnya adalah menjadi seorang tour guide lagi. Tapi sebenarnya kalau dengan gitu kan aku juga lebih kredibel juga kan untuk secara riset-risetnya. Enggak, aku perlu riset. Meskipun aku udah ada BNSP sertifikasi tour guide-nya, cuman aku butuh untuk bisa mempunyai pengalaman dalam riset dan meningkatkan kognisi aku, karena aku perlu banget itu. Dan akhirnya aku nggak lanjutin karena memang it's not worth it to go to Yogyakarta for doing that. Karena memang beasiswanya dari KIP, dan akhirnya ketika momen itu ada diblokir atau dihack gitu dari Kominfo, and all of those data from KIP, they were all disbanded, semuanya hilang, semua discarded from the data. Jadi aku sangat bersyukur karena aku akhirnya belum starting untuk masukin data-data aku ke Kemendikbud dan Kominfo juga kan, yang memang terafiliasi juga dan terintegrasi juga secara websitenya. Dan akhirnya aku sangat bersyukur nggak ngambil AMTA dan juga UNAIR ya. Aku juga pengen masuk ke antropologi budaya. Aku udah ngincer antropologi budaya atau enggak di D3 pariwisata atau S1 pariwisatanya di UNAIR. Tapi ya ternyata alhamdulillah aku nggak dapat KIP-nya karena emang data-datanya pada hilang, meskipun orang tua aku udah nyiapin surat keterangan miskin dan ala-ala yang dibutuhin untuk KIP gitu. Dan akhirnya saya selamat dari kekangan negara. Yes, dari kekangan negara dengan KIP-nya, dengan beberapa kasus-kasusnya, ketidaklancaran juga, ketidaktransparansi dari para mahasiswanya, dan akhirnya aku mendapatkan di salah satu sekolah swasta yang alhamdulillah ternyata 4 tahun itu dibayarnya 200 juta, dan aku dibayarin 200 juta dari salah satu investor CSR dari fellowship program of scholarship. Jadi lebih tepatnya bukan scholarship tapi lebih ya ke fellowship gitu beasiswanya. Fellowship dari salah satu perusahaan dari Java MiFi, dia ada CSR-nya yaitu Amgala Foundation. And I'm really happy for be the part of the family karena a lot of things I have been doing gitu. Dan akhirnya aku datang ke Jakarta. I'm coming to Jakarta with my mother. I don't know why my mother's taking
the tickets to go to the Jakarta with me. But aku tahu memang umi aku itu sangat sayang kepada aku karena aku adalah anak pertamanya, dan gak rela gitu karena aku sangat dekat dengan ibu aku gitu. Aku sangat dekat dan umi aku tuh nggak rela untuk bisa kesini gitu. Yeah, this is a journey of life, and it is permissible for me for having a moment gitu, for remembering what I have been through with my mother. Dan alhamdulillah sekarang orang tua aku masih sehat-sehat aja, masih alhamdulillah masih hidup, masih masih berkegiatan juga, dan masih menafkahi aku juga karena memang masih ada hubungan dengan keluarganya. Jadi itu sesuatu lah. Aku pergi ke Jakarta dan kebetulan I would say it's fellowship. One of the requirements is we need to be in that poor situation in terms of socioeconomic, and my economy is totally bad in terms of my family's economy. But I have my own savings because aku udah kerja, aku udah punya beberapa tabungan yang aku pakai total ya 3 juta 4 juta gitu. Dan akhirnya aku berangkat ke sini dengan aku udah cari kos-kosan sendiri menggunakan uh, internet gitu. Akhirnya ketemu juga dan dekat dari kampus, dan sekarang aku masih di kos itu juga dengan harga yang cukup murah yaitu di angka 750. Dengan berbagai stereotip kos-kos di Jakarta tuh pasti selalu mahal, which is that's untrue. Banyak kok yang murah-murah tapi pinter-pinter aja nyarinya dan aman gitu. Alhamdulillah aman, aman dari segala hal seperti itu karena alhamdulillah masih dilindungi sama Allah gitu. Dan akhirnya aku membayar semua keperluan aku ketika di awal bulan pertama dan bulan kedua di Jakarta itu pakai uangku semua, dan berangkat ke sini itu juga pakai uangku sendiri untuk bayarin orang tua aku juga, ibu aku, umi aku untuk datang ke Jakarta juga nemenin aku, itu semua aku bayarin semua. Jadi begitulah, banyak sekali cultural shock gitu. Jadi Semarang itu nggak ada transportasi yang terintegrasi dan penggunaannya itu cukup berbeda. Di Semarang itu bisa pakai QRIS ketika di TJ-nya, di Trans Semarang bisa pakai QRIS, bisa pakai kartu, bisa pakai cash. Kalau di sini Transjakarta itu harus pakai tap cash sama pakai aplikasi gitu. Cuman preferable untuk pakai tap cash gitu, pakai kartu flash. Aku pakai Brizi sebenarnya. Cuman untuk yang aplikasi itu cukup ribet karena riwah dan nggak nyaman aja UI UX-nya sama lama gitu. Jadi we preferably using pakai kartu, dan itu cukup menarik karena ibu aku nggak punya, umi aku nggak punya, dan akhirnya kita mencari-cari bank BRI atau apapun itu untuk bisa beli kartu, dan kita nemunya ketika di area mana ya, kayaknya di daerah Kuningan apa di mana gitu aku lupa. Itu cuma datang ke BRI doang, dan kebetulan waktu itu kartu aku juga rusak, kartu SIM aku rusak juga, jadi aku juga nyari untuk SIM Tri, aku pakainya Tri, jadi ke Tricare gitu, datang untuk membuat kartu SIM yang baru dengan nomor yang sama. Jadi sejourney itu apa se-adventurous itu sama ibu aku ketika di Jakarta. Ini bukan jalan-jalan tapi lebih tepatnya adalah mencari kartu SIM-nya dan juga untuk mencari kartunya itu. Ini itu cukup aneh karena emang akhirnya umi aku tuh kayak terlalu stereotip dengan berbagai transportasi yang cukup di rush hour ya. Sebenarnya emang capek juga buat umi aku, akhirnya kita selalu pakai gokar, dan itu aku juga pakai uangku sendiri, which is cukup boncos gitu. Nah akhirnya kita pergi sampai uangnya habis dalam sehari itu 150 atau 100 ribu gitu untuk gokar aja. Jadi itu lumayan mahal buat aku ya, buat orang Semarang juga 100 ribu cuma buat gituan doang. Dan akhirnya aku bisa selesai dengan berbagai masalah itu. Dan tapi yang soal kartu TPS-nya itu umi aku juga nggak dapet, dan akhirnya kita masuk ke BRI dan alhamdulillah dikasih kartu ini apa, kartu TJ dari Satpam BRI, dikasih gratis. Nama kartunya itu baik banget sumpah, gue kayak wow, the best. Dan itu akhirnya selesai sudah dengan cerita mencari kartunya, kartu SIM SIM trinya sama juga kartu TJ-nya. Itu udah selesai, kita balik ke kos. Dan sebenarnya ada sesuatu hal yang cukup unik lagi teman-teman. Itu di hari pertama itu ketika aku datang ke Jakarta langsung masuk ke kampus karena dari pihak kampusnya juga dimintakan untuk datang gitu. Dan alhamdulillahnya emang aku termasuk salah satu student yang outstanding gitu, dengan berbagai prestasi secara CV-nya lah ya, bukan prestasi lomba karena aku emang nggak pernah ikut lomba sama sekali di zaman SMA. Ya ada tapi ya kalah, jadi memang nggak potential something like that. So itulah akhirnya aku
cukup outstanding dalam hal CV-nya, experience, my working experience. Akhirnya datang di lantai 24 atau lantai berapa gitu, untuk datang di Menara 165 dan akhirnya bertemu dengan Coach Desi yang memberikan aku bantuan untuk fellowship. Jadi sebenarnya aku udah lolos juga untuk dari beasiswanya. Cuman dengan adanya fellowship itu adalah bentuk dari for the next level gitu loh. Jadi kita ada project-projectan dari perusahaan CSR itu. Dan itu akhirnya aku cukup berekspektasi bahwa aku dapat uang saku setiap bulannya dengan mendapatkan fellowship gitu. Pasti ada sesuatu yang berbeda, tapi ternyata enggak. Tapi enggak masalah sebenarnya. Tapi aku bisa dapat proyek-proyekan yang bisa membantu aku untuk perkembangan, dan juga ya soal uang saku adalah beberapa dikasih gitu, tapi enggak selalu gitu. Cuman itu aku cukup bahagia juga dengan bergabung di Amgala, karena dari Amgala Foundation, ibu asuh aku, ibu ideologis, adalah juga lulusan sastra Inggris, and it's super related with me. All of those visions and missions actually kind of a little bit, not a little bit, a lot of things that actually so similar in terms of our vision and missions towards Indonesia, towards how to raise uh, ourselves as a youth, for her children and for me as well. I'm also her son at the same moment as well. Jadi aku juga jadi menjadi keluarga mereka juga secara nggak langsung, dan aku cukup bahagia. Dan aku sebenarnya menunggu untuk bisa mendapatkan Anggala Foundation itu cukup beberapa bulan kemudian. Jadi aku cukup berekspektasi gimana, dan akhirnya aku dapat, dan itu aku sangat bahagia sekali karena aku dapat kesempatan. Karena emang aku mampu untuk bisa melakukan berbagai proyek itu, dan aku bertanggung jawab untuk melakukan berbagai kontrak yang ditandatangani, karena beberapa agreement gitu. Alhamdulillah masih tertanggung jawab soal itu, seperti IPK, terus tingkah laku, dan ala-ala alhamdulillah masih aman. Terus semoga sampai semester terakhir sampai 4 tahun maksimal aku bisa selesai. Dan sebenarnya aku nggak terlalu ambisius untuk lulus 3,5 tahun, tapi yang penting adalah lulus perfect gitu. Karena aku orangnya perfeksionis, dan aku belajar untuk tidak perfeksionis lagi. Tapi kenapa enggak, untuk perfeksionis itu juga ada momen dimana memang kita harus bisa starting untuk punya margin gitu, untuk punya point for the destination, for the last destination point gitu, ada gitu ya. Itu aku pengen lulus, realistically nggak bisa 4 ya, but I will say 3,9 sih untuk EPK aku gitu. Lulus summa cum laude, dan keren dengan berbagai pengalaman yang luar biasa. Tuh semester 1 di kala itu banyak a lot of things. Seperti di semester 1 itu aku akhirnya mulai cukup bikin konten-konten, sampai sekarang juga masih sustain, masih starting juga, termasuk hari ini. Pernah dapat FYP juga, sampai FYP-nya di kota Semarang, teman-teman pada kaget nih, Davi sekarang Jakarta gitu-gitu. Iya alhamdulillah, karena aku nggak hedon teman masnya, kayak nggak really that high key person. Kalau masuk kampus itu harus di-upload di Instastory atau apa, dibikin JJ, enggak, I'm not that kind of person. Aku nggak suka JJ, nggak suka kayak gitu-gitu, Instastory kayak gitu, bahkan ulang tahun nggak ada yang ngucapin, dan aku alhamdulillahnya seperti itu. Meskipun ada harapan juga sih sebenarnya, cuman memang my type itu, my archetype tuh nggak kayak gitu. My tipenya tidak seperti itu. Jadi I'm trying to be as low key as possible, tapi juga memberikan manfaat yang luar biasa secara high key gitu. Itu that's part of humility gitu. Dan itulah dimana semester 1 aku sering datang ke komunitas-komunitas, ikutan seminar. Salah satu yang paling mengesankan tuh di Al Azhar. Aku belajar dunia Mandarin di sana, sastra Mandarin juga, dan ketemu sama Cungkuran. Cungkuran man, banyak banyak Cungkuran. Banyak sekali, tapi aku masih belum bisa bahasa Mandarin, dan ini posisinya aku udah belajar bahasa Mandarin, tapi wow, ya pucat tau. Masih pucat tau. Walaupun mimpai, walaupun masih 我说中文的天天我不可以很多 sangat-sangat minim dalam bahasa Mandarin. Jadi aku kayak ini nih ceke gitu aja, kayak ada snack tuh ketemu sama sama kakaknya yang dari Cungko itu, ceke ike gitu. Jadi lucu aja gitu. Itu sangat mengesankan, karena aku akhirnya juga starting untuk eksplorasi Jakarta, khususnya Jakarta Selatan. Terus paling mentok tuh kemarin sampai mana ya, sampai Bogor gitu, ke selatan sih sebenarnya. Jadi itu lumayan mengesankan juga ya. Gitu
semester satu ya ada orientasi juga, yaitu ke Bogornya itu adalah orientasi mahasiswa untuk ke Bogor, karena ada salah satu mes dari pemilik kampus ini yaitu Pak Ari Ginanjar. Jadi di sana mesnya menjadi suatu tempat untuk training leadership, jadi kita datang ke sana gitu. Dan itu that's actually so fun. Dan akhirnya udah selesai dengan semester satu itu ketika aku cukup beradaptasi lah ya, beradaptasi bagaimana aku bisa merasakan sebagai mahasiswa baru di Jakarta gitu. Dan kita kalau ngomongin Jakarta, sebenarnya di Jakarta itu sangat bagus banget untuk mahasiswa, dan ini aku bakal menjelaskan ketika aku menyadari di semester 2. Di semester 2 ini aku udah mulai kembali ke ambis momen. Di semester 1 memang aku sebenarnya udah ambis, cuman aku cukup pelan-pelan karena beradaptasi, karena juga teman-teman kebetulan they were not able to speak in English like to be that fluent. They were still processing, they were still adapting in terms of the knowledge or the preparation for like any kind of leadership, team working, relationships, friendship, and then having a partnership with anyone in terms of English language itself, because karena sastra Inggris ya harus perlu bahasa Inggris juga gitu sebagai toolsnya. Dan akhirnya di semester 2 aku starting to be like too ambitious, like really ambitious. Yang really ambitious itu hal yang baik, karena aku akhirnya memang kebuka mata aku untuk bisa, this is exactly the place where I'm actually really love, and this is exactly my place. Dan adalah dimana aku menyadari bahwa sastra Inggris itu adalah tempat yang terbaik buat aku. Meskipun semester 1 aku udah merasa santai aja gitu, karena emang pilihan paling pas itu cuma sastra Inggris dari 7 prodi yang ada di kampus ini. Jadi aku langsung di semester 2 tuh kayak I exactly know the reason, exactly the know why exactly I'm coming into this place as a English literature student, and I've got a lot of things. Jadi gara-gara kelasnya Miss Dian, yang kalau teman-teman lihat podcast aku juga di House English, di English for Industry, itu adalah channel atau kanal dari podcast di UAG khususnya di sastra Inggris, yang buat aku juga karena aku foundernya juga. Karena emang kita masih angkatan pertama sih gitu, jadi masih kekurangan SDM dan kekurangan beberapa organisasi will still starting. Jadi semester 2 ini dengan aku ketemu Miss Dian secara lebih mengenal banget, dan akhirnya belajar a lot of things in terms of history, literature, the history of literature, ada the framework of research of English literature seperti postkolonial, feminism, a lot of thing itu aku udah cukup masuk dengan beberapa hal-hal yang sekiranya teman-teman menganggap ada sesuatu yang radikal, padahal enggak, itu seperti komunis, marxis, sosialis, terus juga membahas soal the framework of capitalist, a lot of things. Begitu juga salah satunya adalah teokrasi, dan itu di semester 2 aku mengenal teman-teman dari luar juga, dan akhirnya menjadi sebuah networking circle yang kuat. Teman-teman di luar ini adalah ya jujur aja aku adalah mahasiswa Gen Z yang Zoomers, boomers gitu. Jadi Zoomers. Jadi teman-teman aku kebanyakan di umur 30 ke atas, 25 ke atas, 22 ke atas, pokoknya dia kepala aku lah. Di atas aku banget. Jadi I've, asiknya tuh bisa berbicara dengan teman-teman yang dewasa, yang punya pemikiran dan punya experience yang lebih. Jadi aku belajar a lot of things untuk bisa gak seperti mereka secara nggak langsung, kayak beberapa cerita-cerita yang buruk aku bisa evaluasi gitu supaya untuk prevent, karena memang mereka bercerita itu tujuannya untuk aku bisa evaluasi untuk bisa nggak seperti itu, and that's a good thing juga gitu. Dan itu akhirnya aku sangat ambisiustik dalam hal riset untuk mengenal dunia sastra lebih mendalam lagi, which is kalau kita udah ngomongin dunia sastra dia pasti langsung masuk ke semua dunia yang udah aku pelajari dari tour guiding itu. Nah tour guiding juga belajar semuanya, dan sastra juga menjadi toolsnya gitu. Jadi aku belajar apapun itu menggunakan buku, dan aku mau baca buku gitu kan. Dulu aku nggak suka baca buku sama sekali, aku lebih suka yang artikel non fiksi karena keperluan aku untuk bekerja juga materi-materinya. Tapi ya itu aku cukup terbutakan dengan tidak membuka buku, dan akhirnya sekarang aku menjadi bookworm ya, buku seperti ini, Balkan Ghost, neurology, psychology, aku ikutan banyak hal, a lot of things. Jadi itu dimana di momen aku jor-joran menjadi seorang Davi yang beneran, dan alhamdulillah aku mendapatkan IPS 4. I'm really grateful aku dapat IPS 4, itu kayak wah, aku nggak menyangka. Tapi sebenarnya aku di semester 1 juga cukup tinggi sih di 3,8, dan sekarang aku IPK-nya 3,98.
dan aku pengen banget untuk bisa mendapatkan IPK-nya itu 3,98, ya anggap aja 3,5 ke atas dah itu, kalau bisa 3,9, komanya berapa, 0,0 nya berapa nggak peduli, yang penting 3,9 gitu. Dan itu that's exactly my dream, exactly my aspiration for this university, for my journey of life. Dan aku sangat bahagia ketika di Jakarta itu menjadi kota yang sangat membantu aku untuk belajar menjadi seorang mahasiswa khususnya sastra Inggris, karena semua resourcesnya tuh tersedia di sini. Ini juga perpustakaan juga bagus banget. Dan ada Blok M, ada Gramedia yang banyak banget kayak Gramedia Jalma. Terus perpustakaan yang keren-keren ya, perpustakaan Cikini, terus ada di Perpustakaan Nasional, ada perpustakaannya Bu Tuti Herati, meskipun aku belum datang ke sana, tapi banyak gitu. Tapi favorit aku adalah perpustakaannya dari Indonesia Heritage Society (IHS), karena buku-bukunya tuh sesuai dengan apa yang aku inginkan, sesuai yang aku fokusin, yaitu adalah dunia postkolonial. Dunia postkolonial itu membahas soal bagaimana Indonesia starting untuk repress, untuk mendekolonialisasi dari Belanda. Dan itu dapat buku-buku Belanda juga, dan wah, have fun. Aku have fun banget untuk belajar buku-buku itu. Jadi emang fokus aku dan semester 2 tuh udah starting point di mana aku bakal menjadi seorang public figure dalam dunia postkolonial, seperti halnya Bapak Pramudia Anantatur yang aku sangat fan banget meskipun aku belum baca bukunya. You know guys, aku di sini masih rely on minjem-minjem buku, belum bisa beli buku sama sekali like really that expensive. Jadi aku masih kayak oke, aku bakal starting menggunakan pinjem-pinjem buku aja ya. Dan akhirnya bisa kedapetan. Dan akhirnya aku juga baca banyak sekali buku. Salah satu yang memorable di kepala aku ada Reading Lolita in Tehran. Nah, itu adalah menjadi salah satu buku yang aku lakukan riset, dan akhirnya ini sedang aku ajukan kembali untuk ditulis kembali, untuk diedit kembali, untuk bisa dipublikasikan dalam jurnal dari kampus aku, yaitu Lexika. Itu I'm on my way untuk mempublikasikan itu di semester 3 ini. Tuh semester 1 dan semester 2. Jadi kelihatan tuh dari adaptasi menjadi udah ketemu last destination point-nya, udah tahu. Karena ketika waktu itu aku juga sangat bangga dan sangat bahagia ketika aku tahu bahwa dosen pembimbing akademik aku adalah Miss Dian gitu. Gini ya, kayak pas gitu loh. Kok bisa pas gitu. Dapat dosbingnya yang sesuai dengan minat dan bakat gitu, asik. Untuk membahas dunia-dunia seperti ini kayak Balkan Ghost, ngomongin post kolonial dan post war dari Nazism, terus Zionism, a lot of things. Jadi ya kayak Pramudia Anantatur ngomongin soal post kolonialism, satirical gitu, sarkas gitu. Dan Reading Lolita in Tehran juga ada sebuah sarkas dalam Ayatullah rezim gitu. Dan juga dari Reza Ali Pahlavi juga secara nggak langsung. Jadi itu untuk berbicara soal post kolonial ya, ini bukan radikal tapi rasional gitu. Karena kita perlu membuka mata kita lah. Kita perlu membuka mata kita bahwa kita memang sudah diopres dengan segala kekuasaannya lah. Aduh, jadi berat gini. Dan ya memang di Jakarta ini banyak sekali kesempatan untuk bisa networking dengan teman-teman yang luar biasa gitu. Ini Allah udah ngatur semua dengan networking dan kenalan semuanya kan. Sekali lagi, sesuatu yang klise, tidak ada daun yang jatuh tanpa adanya kuasa dan takdir dari Allah. Itu ya seperti itu ya. Itu klise tapi bagus, klisenya yang bagus yang perlu diberikan untuk sebagai sebuah hal manfaat untuk menyadari bahwa segala keteraturan di dunia ini sudah diatur sama Allah semuanya gitu. Termasuk aku melakukan podcast ini, melakukan monolog hari ini juga karena Allah memberikan aku takdir untuk starting seperti ini. That's exactly the point. That's exactly the point, guys. That's exactly the point. Dan sekarang aku mau bicara soal semester 3. And it's going to be the last session for this monologue. This is exactly my very own personal journey ya guys. Bukan sesuatu monolog yang kayak Malaka gitu. Tapi I'm on my way to being doing that. Jadi di semester 3 ini aku udah starting point di mana I want to be a nonchalant person. Bukan yang trendy nonchalant gitu ya. Cuman kayak aku mau fokus ke dalam hal akademik dan publikasi. Aku mau fokus dalam hal pembelajaran untuk investasi yang lebih mendalam lagi secara pendidikan. That's exactly the reason why I I've been attending to some interdisciplinary courses. Salah satunya adalah antropolog, kelas antropologi. Aku datang ke kelas antropologinya di UI, public lecture-nya terbuka sekali. Ada salah satu pembicaraan, ada Bapak Gegerianto,
Itu keren banget. Ya meskipun aku datang di sana beliau jadi moderator, tapi aku juga senang pernah pernah ketemu beliau gitu. Yang ngomongin soal indigenous dan ngomongin soal adat dan hukum adat gitu. Itu penting banget guys. Jadi nanti aku bahas di monolog lainnya karena hukum adat sesuatu hal yang penting untuk dibahas, tapi yang fokus ke spesifik aja. Dan aku juga datang ke kelas-kelasnya temen prodia yang lain. Ya di teman-temanku aku izin juga sama mereka, yaitu untuk datang di teknik industri. Aku belajar soal manufaktur, metalurgi, supply chain, terus bagaimana caranya untuk bisa berpikiran mengenai soal perusahaan dan industri secara industri alat berat, terus juga perindustrian dalam halnya politik dan ekonomi global kapitalistik. Itu aku sangat terbuka buat itu, jadi aku belajar a lot dari teknik industri. Dan kemudian aku juga ikutan kuliah umumnya dari psikologi. Aku juga belajar filosofi juga di salah beberapa kelas-kelas di luar kampus gitu. Dan Jakarta udah provide semuanya, tinggal kamu ambil aja deh. That's exactly the part where I'm so grateful to be here, karena di Semarang itu stagnan banget, nggak ada tempat untuk berkembang. Jadi aku datang ke sini, aku belajar banyak sekali kesempatan, khususnya di dunia sastra. Begitu juga dari Bersukarya Jakarta memberikan kesempatan aku menjadi seorang tour guide lagi. Aku bisa hadir dan aku dapat ini juga dari Lanyard Jakarta Future Festival, itu juga karena Bersukarya. Ketemu Pak Anies Baswedan juga malah datang di booth aku dan aku cukup kaget karena aku masih ngurusin PPT di laptop buat Bersukaryanya juga. Tapi kayak tiba-tiba si Pak Anies datang. Oh hell. For fun fact, aku satu organisasi sama Kak Anies Baswedan di American Philosophers. Ya aku jadi volunteer juga dari Semarang sih sebenarnya, sampai sekarang masih lanjut juga di volunteernya. That's me. That's Davi, the real Davi gitu. Ini semester 3 di depan nanti bakal, ini udah di pertemuan ke-9 ya, pertemuan 10 besok, pekan depan udah assessment 2, lalu final assessment atau summative assessment itu bakal jadi terakhir. Semester 3 aku udah ada publikasi, udah ada 3 judul OTW gitu, judul sama Miss Early dosen aku, SLE Second Language Acquisition, sama Miss Dian Snow White. It's more like analysis and some cultural something like intrinsic and extrinsic analysis of Snow White. Terus juga ada my very own paper, yaitu Reading Lolita in Tehran. 3 coy, mantap jiwa, 3 publikasi on my way, asik banget. Kamusku keren sih ya, prodi sastra Inggrisnya tuh sangat keren sekali, aku sangat bangga gitu. Itu that's me. Dan ya sebenarnya bakal banyak cerita yang aku bahas di next part sih sebenarnya, karena di semester 3 ini I wanna say that fingers crossed to me, it's going to be my very very great journey for being a person of a figure, public figure in English literature. I know that I'm not perfect, but that imperfections it's what makes special. Karena dengan ketidak perfectnya itu aku juga bisa belajar a lot of things dengan berevaluasi. Dan kebanggaan aku untuk bisa sampai di titik ini, aku masih bisa survive dengan sehari anggap aja average 45,000 rupiah all day. Every day aku dikasih sangu atau uang saku cuma 45.000 per hari, and I'm still surviving, and that's a whole thing, that's a great thing gitu. Karena teman-teman kayak ketika dengar aku pakai uang saku segitu doang tuh kayak, ah kamu masih bisa, itu murah banget, kok bisa sih Dap gitu. Mereka bahkan kaget gitu. Itu yang cukup mengagetkan aku juga. Itu dikit ya, aku kira aku udah merasa cukup gitu. Karena kebetulan di Jakarta itu masih banyak lah yang murah-murah kalau pinter-pinter nyarinya aja gitu. Jakarta tuh masih sama kayak di Semarang, nggak berat, cuman ya gengsinya aja, lifestyle-nya aja gitu, gitu sih sebenarnya. Dan selain itu aku juga akhirnya menjadi ketua X The Battle, salah satu UKM debat, karena waktu juga ikut lomba sama Bung Hanafi di podcast sebelumnya, sama Hanafi, lomba debat tanpa adanya persiapan, tanpa adanya prior knowledge, prior experience, and actually I'm having fun. Dan aku merasa bangga karena masih bisa survive dan dapat ranking 1 juga waktu itu, ada ranking satunya juga, dan aku sangat bangga. Dan itu pembahasannya artificial intelligence, aku juga belajar AI, itu keren banget. That's great. Terus juga ada UKM bahasa Inggris, EMU, English Master Union. Aku sangat bangga untuk bisa ada
menjadi ketua juga di situ, dan ini on my way untuk menjadi hima juga, ada hima juga. Tapi ini sekiranya ada sedikit, ya it's going to be a little bit spoiler buat teman-teman dari kampus yang nonton video ini. Kalau aku sekiranya nggak bakal jadi ketua hima, tapi aku bakal jadi anggota aja karena aku ada suatu pekerjaan yang harus aku lakukan di luar kampus. Itu, that's my consideration. Aku nggak bisa ngambil semuanya karena aku udah jadi dua ketua di dua UKM yang berbeda, and it's really hard though. Capek juga, mikirnya publikasi juga. Tapi ini adalah sebuah momen di mana aku tahu bahwa Allah memberikan aku mandat seperti ini karena Allah ingin memberikan aku sesuatu yang lebih di masa depan. Karena Allah ingin try to test me, am I suitable for all of those future things that I have to responsible for. Gitu aja. Gitu. For fun fact, di sini aku juga masih di luar konteks semester 1 2 3 ya. Aku di sini masih eh gimana ya? Masih ikutan beberapa komunitas lain juga. Jadi ada banyak gitu dan aku masih starting freestyle football. A little bit of fun fact ya. Dan aku juga dapat beberapa prize gift dari komunitas itu dengan mengadakan performances. Gitu aja, a little bit of bragging ya, karena ya nggak relevan sama sekali gue bahasan hari ini, cuman itu aku kerja di Jakarta and I'm really grateful to be here gitu. Dan masih panjang semester 4 5 6 7 8 sampai selesai, masih panjang. Dan anggapan aku ya 2 tahun lagi, 3 tahun lah, tapi ini aku udah di tahun 1,5 anggapannya, dan berarti masih ada 2 tahun lagi selesai sudah. Fingers crossed to me guys, thank you so much for listening to my keluh kesah. Yeah, this is my story. Oke, sudah cukup kayaknya. Aku bakal ketemu kamu lagi di Conversation with Davi in the next year. Kok next year sih? Next video. Sorry guys, ini bang udah latah banget. Udah capek, otakku udah nge-konslet. Udah gitu aja. Terima kasih. Oh my god. Wow. Wow. Balkan Ghost. Neurology of Thinking. Yes.